Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan manajemen strategi perusahaan Nestle. Lalu anggota kelompok kami ada Amanda Putri Jasmine, lalu ada Ardisha Firsandari, lalu saya sendiri Nuriska. Eh, Berikut adalah isi dari yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu ada sejarah, yang kedua ada analisis SWOT, lalu yang ketiga tipe strategi, lalu yang keempat ada perencanaan manajemen. Next. Berikut adalah tinjauan singkat tentang perusahaan Nestle. PT Nestle didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange. Lalu PT Nestle mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-temurun hingga sekarang. Perusahaan Nestle tersebar di seluruh mancanegara. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produk melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Next. Lalu berikut adalah sejarah singkat perusahaan Nestle. Sejarah perusahaan Nestle dimulai pada 1866 dengan didirikannya Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Henry Nestle kemudian menciptakan sebuah produk makanan terobosan untuk bayi pada 1867. Dan pada 1905, perusahaan yang didirikan bergabung dengan Anglo-Swiss untuk membentuk yang sekarang ini dikenal sebagai Grup Nestle. Selama periode ini, sebagai daerah berkembang dan jalur kereta api serta penggunaan kapal uap membantu mengurangi harga komoditas, memacu perdagangan barang konsumen secara internasional, dan masih terus berkembang hingga sekarang. Lalu, di Indonesia sendiri, Nestle Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1971. Saat ini perusahaan Nestle Indonesia memperkerjakan sekitar 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam produk Nestle di 3 pabrik, yaitu ada pabrik Kejayaan Pasuruan, Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denko, Bear Brand, dan Nestle Denko Ideal. Lalu pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan Nescafe, serta pabrik Cikupa di Banten untuk memproduksi produk kembang gula Fox dan Polo. Saat ini sedang dibangun pabrik keempat di Karawang yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2013 untuk memproduksi Denko, Milo, dan bubur bayi Nestle Cerelac. Next. Berikut visi misi dari perusahaan Nestle yaitu Nestle mencoba memberikan dan memfasilitasi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat melalui cara hidup mereka di dunia dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi. Nestle memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Lalu Nestle selalu memperhatikan lingkungan sekitar dengan cara menciptakan lingkungan sehat bagi semua orang di seluruh dunia. Pihak Nestle merealisasikan keinginannya untuk memberikan dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk semua orang di seluruh dunia dengan mengadakan kerjasama dengan para ahli untuk memberikan dan mengantisipasi masalah-masalah tentang lingkungan sehat bagi seluruh dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada PT Nestle, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Selanjutnya. Next. Untuk strengths-nya sendiri, pertama ada global presence, yaitu hadirnya Nestle di 187 negara menguntungkan bagi pertumbuhan yang tidak terbagi, yang mana lebih dari 150 tahun sudah berdiri di beberapa negara dan membangun merek di lingkungan lokal. Hal ini berarti bahwa produk mereka tersedia untuk orang-orang di banyak negara dan itu juga menciptakan jangka panjang bagi orang-orang. Yang kedua, terdapat increasing cash flow. Cash flow dari Nestle ini meningkat sejauh 10,9% menjadi CHF 11,9 miliar pada tahun 2019. Yang mana ini berarti keuangan grup tersebut sehat dan mereka dapat menginvestasikan lebih banyak uang
dan dapat berkembang dengan cepat. Yang ketiga, terdapat strong supply chain operations, yaitu mendorong inovasi di tingkat lokal, menggabungkan teknologi, dan meningkatkan ketertelusuran sumber bahan baku produknya, yang memungkinkan untuk mencapai efisiensi operasional dan substansial. Next. Masih dalam strengths, yang keempat terdapat fast innovation, yaitu penerapan sains di semua platform, dan berinovasi melalui kolaborasi dengan pemain lokal, yang mana memungkinkan Nestle untuk berinovasi lebih cepat dan sesuai dengan tuntutan lokal. Contohnya, pada tahun 2019, Nestle dapat mencapai garis waktu yang dipersingkat dari sains menjadi teknologi rata-rata sebesar 30%, dan melihat tambahan 50 proyek jalur cepat yang akan diluncurkan dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Dan strength yang terakhir yaitu digital transformation, yang mana ini ada dalam berbagai bidang seperti pemasaran atau marketing, media sosial, e-commerce, manufaktur, dan rantai pasokan telah membantu mereka menjadi berbasis data. Hal ini memungkinkan untuk mempersonalisasi kebutuhan konsumen dengan mencapai kepuasan yang lebih tinggi. Pada tahun 2019, Nestle telah mengubah 70 ekosistem dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan mempersonalisasi 20% kontak konsumen mereka. Selanjutnya, terdapat weakness. Yang pertama itu problems in product marketing, yang mana sering dilakukan berulang kali menghadapi reaksi keras dari orang-orang di seluruh dunia karena tidak memposisikan dan memasarkan produk mereka dengan benar. Yang kedua itu organizational structure, yang mana saat ini dibagi berdasarkan portofolio produknya dan bukan berdasarkan operasi geografisnya. Hal ini menciptakan jarak kekuasaan yang besar dalam hal pengambilan keputusan dan mencegah kelincahan dalam operasi. Yang ketiga, terdapat high dependence on advertising, yang mana Nestle ini sangat bergantung pada iklan untuk mempromosikan produknya. Hal tersebut meningkatkan biaya pemasaran dan akibatnya risiko tinggi yang terkait dengan pengembalian. Next. Terdapat beberapa opportunity dari PT Nestle. Yang pertama itu increasing transparency, yaitu konsumen lebih memegang banyak informasi daripada sebelumnya. Dengan hadirnya dan berkembang di internet akan menguntungkan untuk meningkatkan transparansi. Berarti konsumen mengetahui dari mana bahan bakunya berasal, kapan sumbernya, dan siapa sumbernya. Sehingga konsumen merasa lebih terhubung dan lebih mempercayai merek. Yang kedua, terdapat sustainability, yaitu integrasi dan operasi yang berkelanjutan akan membantu kelompok untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memanfaatkan tenaga kerja yang baik. Yang ketiga, terdapat increasing disposable income, yaitu peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan Asia, Oseania, dan Sub-Sahara, yang merupakan peluang yang sangat baik bagi Nestle untuk memperluas operasinya. Dan yang terakhir, terdapat diversifying its product portfolios, yaitu memiliki peluang besar dalam memperkenalkan produk ke sektor selain makanan dan minuman. Misalnya industri teknologi dijadwalkan tumbuh pada tingkat CAGR 5% pada tahun 2024. Next, yang terakhir terdapat threat atau ancaman, yaitu pertama terdapat climate impact. Perubahan iklim dan dampak selanjutnya dapat dilihat dari berbagai bahan baku produk Nestle seperti kopi, gandum, dan susu yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Yang kedua, terdapat strategic investment choices, yaitu kegagalan pilihan investasi untuk menyelaraskan dengan kelompok produk yang dijalankan sangat beragam, yang mana membuat grup ini memiliki risiko lebih tinggi kehilangan kehadiran merek dan sejumlah uang potensial. Yang ketiga, terdapat product quality and safety, yaitu di masa lalu menghadapi banyak dampak negatif pada reputasi dan kepercayaan konsumennya setelah ketidakpatuhan terhadap keamanan pangan. Dan yang terakhir, terdapat rising competition, yaitu portofolio produk Nestle bersaing dengan berbagai pemain multinasional dan banyak pemain lokal, sehingga munculnya lebih banyak teknologi dan gangguan konstan dalam industri. Nestle selalu berisiko kehilangan basis konsumen yang ada. Berikut merupakan skema perspektif keuangan dan internal bisnis dari perusahaan Nestle, yaitu perspektif dari sisi keuangan, lalu sasaran strategisnya yaitu peningkatan keuntungan, lalu critical success faktornya yaitu meningkatkan efisiensi biaya operasional, pertumbuhan penjualan meningkat, dan
pertumbuhan penjualan meningkat. Lalu tolak ukurnya yaitu efisiensi penggunaan modal, perencanaan anggaran yang efisien, dan peningkatan pemasaran produk dan juga jumlah pengembangan produk baru. Selanjutnya perspektif dari internal bisnis. Lalu sasaran strategisnya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis proses internal. Lalu critical success faktornya melakukan quality control pada semua produk dan kesiapan peralatan yang mumpuni. Lalu tolak ukurnya presentasi produk yang lulus SOP, terjaganya mutu produk, lalu waktu produksi dan keterampilan operator. Next. Lalu perspektif dari sisi pelanggan dan learning and growth. Lalu yang berikut adalah dari perspektif pelanggan, lalu sasaran strategisnya meningkatkan jumlah konsumen, lalu critical success faktornya mendapatkan kepuasan dan loyalitas konsumen dan memberikan produk yang berkualitas bagi konsumen. Lalu tolak ukurnya pengurangan jumlah keluhan konsumen, terjadinya pembelian berulang oleh konsumen, lalu bahan baku sesuai standar dan produk sesuai SOP. Lalu selanjutnya perspektifnya itu learning and growth, dan sasaran strategisnya meningkatkan sumber daya manusia dan peralatan pabrik. Lalu critical success faktornya merekrut karyawan yang ahli di bidangnya, memberikan pelatihan dan pengetahuan bagi karyawan, lalu meningkatkan kapasitas mesin produksi. Lalu tolak ukurnya evaluasi penilaian kinerja karyawan baru pada 3 bulan masa percobaan, lalu meningkatkan hasil penjualan kinerja, lalu pengetahuan karyawan terhadap keinginan pelanggan, lalu skala kapasitas produksi dan jumlah mesin pabrik di tingkat. Next. Oke, baik, selanjutnya untuk strategi MAPS dari perusahaan Nestle ini bisa dilihat di sini ada finansial perspektifnya. Untuk strategi pertamanya itu ada profitability ratio, jadi nanti dilihat dari profitnya. Lalu yang kedua ada rasio pengolahan atau pengelolaan aktifanya. Lalu ini akan berkaitan dengan strategi C1-nya di sini, yaitu adalah kepuasan dari customer-nya. Dan terhubung juga dengan strategi buat IBP 3-nya ada optimalisasi produksi, ada good quality management, ada ketepatan jadwal yang dibuat, lalu ada efisiensi proses, lalu terhubung juga dengan inovasi dan pengembangan produk, lalu ada konsistensi penerapan safety, health, dan juga environment, dan juga ada strategi BP7-nya itu adalah update stok. Lalu untuk learning and grow perspektifnya ini ada juga strateginya. Yang pertama ini meningkatkan produktivitas karyawan, bisa dilihat di sini yang di tengah, LG1. Lalu ini terhubung dengan LG2 dan LG3, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas perusahaan, lalu membentuk SDM dengan self-knowledge terhadap pabriknya. Untuk selanjutnya ada Key Performance Indicator atau biasa disebut KPI atau bisa juga disebut dengan Key Success Indicator. Itu adalah salah satu set ukuran kuantitatif yang biasa digunakan oleh perusahaan atau industri untuk mengukur dan juga membandingkan kinerja-kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis yang sudah dibuat dan juga operasional dari perusahaan tersebut. Nah, KPI ini bervariasi tergantung dari perusahaan atau industrinya dan tergantung terhadap prioritas yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi untuk key performance ini juga membantu perusahaan ini untuk memastikan seberapa jauh kemajuan yang sudah dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan yang akan dicapainya. Nah, menurut Darmin 2008, indikator keberhasilannya itu yang pertama ada dapat menjadi sarana komunikasi dari perusahaan ke strateginya. Lalu yang kedua ada terkait secara langsung dengan strategi yang dipilih perusahaan. Lalu yang ketiga ada indikator yang harus bersifat kuantitatif sehingga bisa memiliki formula tertentu dan bisa dihitung. Yang keempat, indikator ini bisa dihitung. Dan yang kelima, frekuensinya ini bermanfaat.
Lalu yang keenam itu ada penetapan target untuk perbaikan dan juga sebagainya. Lalu untuk yang ketujuh ada pembandingan dengan perusahaan lain, dan yang kedelapan ini pengukurannya harus valid. Yang kesembilan ada data dan sumber dayanya ini tersedia. Lalu yang terakhir adalah efisien, yaitu biaya pengukurannya tidak melebihi dari manfaat yang mereka dapatkan. Lalu ini ada KPI dari perusahaan Nestle itu sendiri. Nah, KPI ini tidak lepas dari strategi objektif. Yang pertama ini bisa dilihat di sini, strategi objektifnya itu ada finansial, customer, internal business process, dan juga ada learning and growth. Yang ini langsung disambungkan dengan KPI-nya. Bisa dilihat di yang gambar nomor 2. Jadi dari KPI Nestle ini, finansialnya itu strateginya adalah profitability ratio, dengan indikator kerjanya itu berapa sih profit yang didapatkan dari sell jualannya, lalu sell rasionya juga, dan di sini ada rasio pengolahan aktiva, yaitu dari inventory turnover, dan untuk customer ini bisa dilihat dari kepuasan customer-nya, bisa dilihat juga dari berapa banyak komplainnya, dan harus bisa minimal direduksi 10%. Lalu untuk HIT performance-nya itu harus bisa di atas 92%, atau kepuasan konsumennya bisa di atas 92%. Lalu untuk learning and growth-nya ini ada meningkatkan produktivitas karyawan, itu bisa lebih dari 72 project. Untuk idenya itu ada 2 implemented per bulan per timnya. Lalu overtime-nya ini di bawah 12%, dan absennya ini di bawah 2%. Lalu untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas perusahaan ini ada start lean implementation, dan juga ada reduction project. Lalu ada global health check-nya lebih dari 80%. Dan untuk membangun SDM dari perusahaan ini adalah dengan membangun self-knowledge-nya terhadap pabrik, salah satunya dengan training, ada 10 coaching dari reviewers, seperti itu. Dan untuk sumber yang kita gunakan yaitu dari laporan tugas besar pengantar manajemen strategi dari PT Nestle. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian.